3,4 juta petani yang berada di Indonesia. Hal ini menyebabkan kebutuhan pupuk semakin meningkat. Nah, apa sih perbedaan pupuk organik dengan pupuk anorganik? Jadi, pupuk organik itu berasal dari sumber tanaman ataupun hewan. Nah, kalau sedangkan pupuk anorganik itu memiliki beberapa proses pembuatan. Pupuk anorganik ini umumnya hanya mengandung beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, potasium, dan beberapa belerang. Berbeda dengan pupuk organik yang memiliki banyak nutrisi dalam konsentrasi yang rendah. Nutrisi dari pupuk organik biasanya dapat berubah menjadi bentuk anorganik berkat bantuan bakteri atau jamur tanah, sehingga proses pelepasannya pun melambat. Pupuk anorganik atau pupuk kimia yang telah digunakan secara terus-menerus akan memiliki dampak negatif sebagai berikut. Nah, yang pertama itu merusak keadaan tanah. Jadi tanah ada 5 lapisan: organic layer, topsoil, subsoil, parent material, dan bedrock. Nah, akar itu tumbuh di lapisan yang organic layer. Nah, secara terus-menerus selama revolusi hijau ini bisa rusak karena pupuk anorganik. Nah, ini karena residu dari bahan kimia itu tertinggal di dalam tanah sehingga mengalami degradasi kesuburan, dan hal ini membuat ketergantungan akan bahan kimia. Turunnya aktivitas organisme di dalam tanah yang menguntungkan bagi tanaman. Nah, tanah itu tempat dari beberapa makhluk hidup. Nah, kalau misalnya organisme itu hidup pada pH di netral sekitar 6-7, dan apabila ditambahkan dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia yang dapat mengganggu pH dari tanah tersebut, maka organisme tersebut akan tidak nyaman dan akan mati karena tidak sesuai dengan pH yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah pencemaran air karena pupuk anorganik dalam tanah yang terkena air tanah ikut habis dalam air. Nah, berikut adalah skema dari petrifikasi proses. Di sini pupuk dapat berlari di permukaan tanah karena air hujan atau dapat melalui pencucian air di bawah tanah yang menuju ke sungai, danau, atau laut. Kemudian, kandungan pupuk yang berlebih pada air menyebabkan ganggang tumbuh di permukaan. Kemudian, ganggang akan memakan nutrisi di air, tumbuh dan menyebar dan membuat air menjadi hijau. Nah, ganggang yang akhirnya menutupi permukaan ini akan menutupi pencahayaan sinar matahari yang masuk. Nah, kemudian jika misalnya ganggang ini akan tumbuh merata, nah ini akan menyebabkan berkurangnya oksigen yang masuk ke dalam air, sehingga banyak biota laut yang membutuhkan oksigen akan menjadi mati. Berikut adalah beberapa contoh eutrofikasi. Nah, ini berada di Teluk Meksiko, kemudian ini ada di Laut Persik, dan ini salah satu contoh dari ekosistem yang aktif. Lalu, apakah limbah tanah bisa digunakan untuk membuat pupuk organik? Lainnya. Kemudian, kandungan apa saja yang terdapat di dalam pupuk kotoran atau sapi? Nah, di sini kita akan di padat. Jadi kandungan kadar zat nitrogen dalam air ini dalam persen ya, ini 0,4%, dalam fosfor 0,2%, dan kalium 0,1%, dan air 85%. Jadi banyak sekali kandungan di air. Gimana cara membuat pupuk organik? Nah, proses pembuatannya dapat dilihat dari diagram berikut. Ini ada sumber dari BPPT Sulawesi Tengah. Baik, di sini ada EM4 100 ml dan berat 40 kg dan kotoran sapi yang dicampur, kemudian difermentasi sekitar 4-7 hari sehingga menjadi tidak berbau, berwarna hitam kecoklatan.
dan siap digunakan. Nah, jadi jerami padi di sini digunakan sebagai bahan penunjang atau bahan tambahan dari kotoran sapi karena juga mengandung unsur hara yang lengkap secara umum. Hara dan makro maupun mikro itu NPK masing-masing 0,4%, 0,2%, dan 0,7%. Kemudian ada EM4 100 mili. EM4 itu merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme 4 yang merupakan kodol campuran dari mikroorganisme hidup yang sangat menguntungkan bagi kesuburan dan manfaat bagi pertumbuhan tanah. Nah, EM4 di sini itu akan diaktifkan dengan air dan gula. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kandungan unsur hara setelah fermentasi dari kotoran sapi dan jerami padi. Nah, perlu kita lihat, ini sumbernya dari BPTP dari Sulawesi Tengah. Jadi di sini ada unsur HC, organik, nitrogen, fosfor, kalium, pH, ciper, kalsium. Kandungan di pupuk organik yang telah difermentasi dengan kandungan pupuk organik di SNI itu masuk dalam standar. Jadi hasil fermentasi ini dapat digunakan secara universal dengan tata cara seperti itu karena memiliki rasio yang masuk dalam standar SNI. Jadi para petani juga dapat melakukan proses pembuatan pupuk organik ini. Nah, maka dari itu marilah kita menjaga kita yang semakin lama semakin panas, menjaga semua biota, menjaga tumbuhan agar mereka dapat memberikan timbal balik kepada kita sendiri, sehingga kita tidak menerima resiko mereka mengambil alih semuanya alam kembali kepada mereka. Saya Hani Nur Rohmah dari Prodi Kimia B mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas banyak kesalahan yang telah saya perbuat dalam pembuatan video ini. Terima kasih.